Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita sama-sama pujikan pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseri, kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari sama-sama katakan suci, suci, suci. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan takhta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseri, kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseri, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, suci,
suci, Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseri, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseri, kuduslah Tuhan nama-Mu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memelihara kami, 1 minggu kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, inilah kami pada pagi ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa mengurapi kami dengan urapan-Mu yang kudus. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Mari Engkau sucikanlah kami ya Bapa dengan darah-Mu. Engkau yang terus memberkati setiap hidup kami ya Tuhan. Agar hidup kami, ibadah kami hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati setiap hidup kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan Yesus untuk selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah setiap hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita sama-sama pujikan pujian Setetes Darah. Ada salib bagi tiap orang, bagi jiwa pun ada surga terang, ada tempat dalam surga kekal. Ku dapat ya karunia joljerta, setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darahnya Kalvari. Hari Tuhan penuhkan saya dengan cinta, kuasa dan rahmat-Nya. Dia sembahyang buat saya tiap hari. Dia bebaskan saya di Kalvari. Setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darahnya Kalvari. Suci segenap dosaku, hilangkan segala susah sakitku. Dia beserta padaku selamanya, sampai ku masuk surga yang bakal. Setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh heranlah darahnya Kalvari. Tetap berdiri. Saya lihat kita kurang semangat ya Bapak Ibu, sementara Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan saat ini mari kita pujikan pujian Tuhan disalibkan sebab cintanya. Dengan semangat kita menyanyikan untuk Tuhan. Sebab cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan sebab cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan sebab cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan sebab cintanya, dosa
dosa dihapuskan. Yesus disalibkan sebab cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan sebab cintanya dosa dihapuskan. Cinta, cinta Allah, cinta, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa karena cintanya Tuhan. Cinta, cinta Allah, cinta, cinta Allah yang tebuskan saya dari dosa karena cintanya Tuhan. Ajaib benar Tuhan cinta kepadaku, Dia sengsarakan di saya. Heran sungguh Dia kata jangan takut, besertamu selamanya. Ajaib benar Tuhan ampuni dosaku, hilang selalu di dalam Roh-Nya. Tabib yang ajaib aku muliakan, heran benar ajaib benar senang besar. Ajaib benar Tuhan cinta kepadaku, Dia sengsarakan di saya. Heran benar Dia kata jangan takut, besertamu selamanya. Ajaib benar Tuhan ampuni dosaku, hilang selalu di dalam Roh-Nya. Tabib yang ajaib aku muliakan, heran benar ajaib benar senang besar. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan pujian darah-Mu Yesus. Citaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku
Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengutus Yesus datang ke dalam dunia ini, menebus kami, menggantikan kami mati di atas kayu salib. Oleh darah-Mu, kami disucikan, dikuduskan, menjadi baru, hidup di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk korban. Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kami mau merenungkannya. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami semua, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Kami boleh tahu rencana-Mu dalam kami. Tuhan, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Tutup hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar hamba-Mu boleh berbicara. Hanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya. Kita boleh bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah lama tidak ikut kebaktian, tetapi sekarang bisa hadir. Kita bersyukur ada Bu Yakob, ada Foni, ada Chai, ada Edwin, ada ada Evan ada. Ya. Nah, kita bersyukur, kita ketemu semua. Mari, saya ajak semua untuk baca firman Tuhan. Yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Disambung dengan Mazmur 23 ayat yang ke-5. Nanti pada Mazmur 23 ayat yang ke-5 kita akan membacanya bersama-sama. Ayat yang dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 kita baca bergantian. Ya. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Karena engkau dapat dan burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memakan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa daging padanya. Dan ia minum dari sungai itu. Satu lagi dari Mazmur 23 ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan
firman itu di dalam hidup kita dari hari ke hari. Saudara-saudara, seorang pemimpin memegang peran yang penting. Kapan dan dimanapun, pemimpin yang tidak memikirkan rakyat pasti menyengsarakan rakyatnya. Saat ini sedang terjadi peperangan antara dua negara, Ukraina dan juga Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersitegang mempertahankan diri, mempertahankan pengaruhnya dan tidak mau berdamai. Akibatnya peperangan terjadi, kesusahan di mana-mana. Pengaruhnya kepada dunia begitu luar biasa. Kemarin saya mau beli bensin, beli Pertalite. Saya ke tempat pom bensin, ternyata Pertalite yang biasa saya beli kosong, kehabisan. Boleh pakai Pertamax. Saya bilang mobil saya kalau pakai itu muntah nanti, ya sakit perutnya. Ya. Jadi saya harus cari Pertalite. Sampai pagi ini masih belum dapat. Kenapa? Peperangan dua pemimpin yang hanya memikirkan ego, harga diri, menyebabkan seluruh dunia menjadi kacau. Bayangkan, harga minyak bumi melambung menjadi $100 per barrel. Ini sudah hal yang sangat tinggi. Minyak goreng tiba-tiba hilang, kemudian datang lagi dengan harga yang sudah melambung. Saudara-saudara, pemimpin kalau yang seperti ini akan menyusahkan orang. Padahal Alkitab telah menuliskan bagaimana seorang pemimpin, raja yang benar, pemimpin yang benar, tertulis di dalam Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Jadi untuk jadi pemimpin, menjadi raja adalah di bawah pimpinan Tuhan. Tangan Tuhan yang memimpin. Di dalam tangan Tuhan dialirkannya batang air itu kemana Tuhan ingin. Pemimpin perlu memperhatikan hal ini. Siapapun dia, baik dia menjadi pemimpin di pemerintahan, pemimpin di perusahaan, pemimpin di gereja, hatinya harus seperti batang air yang dialirkan oleh Tuhan. Bukan oleh diri si pemimpin atau raja atau pemimpin perusahaan. Bukan di situ. Biarlah yang jadi pemimpin, apalagi pemimpin gereja, perlu dialiri batang air yang dari Tuhan. Itu penting sekali. Hamba-hamba Tuhan, persiapkan dirimu untuk dialiri air batang dari Tuhan. Ini yang akan menghidupkan kita. Tetapi pemimpin yang benar, dia akan tertulis seperti Amsal 21 ayat 5. Amsal 21 ayat 5. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar.
Jadi pemimpin, lakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Tetapi menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Jadi pemimpin hati-hati kalau berbuat jahat. Dia menakutkan untuk dirinya sendiri. Nah, saudara, Israel satu kali dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat, tidak adil, hanya memikirkan diri sendiri. Seluruh rakyat menderita. Tapi Tuhan mengasihi akan Israel. Tuhan memakai seorang yang tidak terkenal. Namanya Elia, orang Tisbe Gilead. Bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan masih menyayanginya. Tuhan tetap mengasihi Israel. Tuhan ingin menyadarkan Israel. Sebabnya Tuhan kirimkan seorang yang akan menegur, mengajar, menyadarkan supaya Israel bertobat. Dikirimkannya Elia. Saya akan membahas bagian ini dalam beberapa bagian. Pertama, kita perhatikan Elia diutus Tuhan. Elia, orang Tisbe, mendatangi Ahab dengan gagah berani. Raja Ahab yang kejam dihadapinya. Elia berkata kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Mudah mengatakan itu. Mudah. Untuk mengatakan mudah. Tetapi dibutuhkan keberanian dan juga kesungguhan. Serta ketaatan kepada Tuhan. Elia, seorang yang tidak dikenal. Dari mana dia? Tidak tahu. Bapaknya tidak dituliskan, tidak terkenal. Tetapi dipanggil oleh Tuhan untuk datang kepada Elia. Kemudian Tuhan memerintahkan Elia menyembunyikan diri. Dari yang pertama kita lihat Elia bukan siapa-siapa. Tapi Elia dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, Elia perlu dibentuk dalam ketaatan. Sekalipun dia berani pada saat itu mengatakan, itu belum apa-apa. Itu baru pertama. Elia perlu dibentuk di dalam sekolah ketaatan yang cukup panjang. Tidak pendek untuk belajar, untuk mengerti jadi hamba Tuhan. Butuh waktu. Elia sekolah di tepi sungai Kerit. Deru angin dan bunyi aliran sungai Kerit menjadi kawannya. Burung-burung gagak menjadi sahabatnya. Ketika firman Tuhan datang kepadanya, pergilah berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Sebelah timur sungai Yordan. Sungai Kerit menjadi tempat persembunyian sekaligus sekolah buat Elia. Cukup lama
3,5 tahun hampir. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Kenapa si Elia harus bersembunyi? Karena Obadja berkata demikian. Demi Tuhan Allahku yang hidup. Sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan Tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ya tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Ini dikatakan oleh Obadja di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 10. Nah, sekarang kita lihat. Apakah tempat perlindungan yang Tuhan sediakan adalah tempat perlindungan yang baik? Ya, aman. Elia ditaruh di tempat yang aman. Saat Tuhan mau memakai hambanya Elia, Tuhan tidak menjanjikan apa-apa. Tidak ada janji apa-apa. Pergilah, katakan kepada Ahab. Tidak janji apa-apa Tuhan. Elia taat menurut perintah Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan memerintah, lakukan. Elia lakukan. Tidak tanya apa-apa. Minta dulu Tuhan. Apa janjimu? Tidak. Ingat hamba-hamba Tuhan. Engkau dipanggil. Tuhan tidak bilang apa-apa. Jangan tuntut apa-apa. Elia tidak menyampaikan keberatan maupun sanggahan. Padahal Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Elia mudah mengikuti perintah Tuhan. Saudara, apakah kita mentaati perintah Tuhan dengan tulus dan setia? Elia menyampaikan kata kutukan, bukan kata yang baik. Bayangkan yang dikutuk adalah seorang raja yang berkuasa saat itu, yang sangat luar biasa. Tapi Elia melaksanakan. Elia menyampaikan berita kutukan 36 bulan, 3,5 tahun. Betul ya 36 bulan ya? Betul. 36 tambah 6, 42 bulan. 42 bulan bukan? 42 bulan. Untung ada guru matematik jadi tahu. Tidak ada embun dan tidak ada hujan di seluruh Israel. Hari-hari ini memang kita banyak hujan. Tetapi beberapa hari sudah mulai panas. Rasanya sudah mulai gerah. Tapi sebentar lagi kalau panas itu sudah datang, semua sudah tidak nyaman. Apalagi kalau 3,5 tahun. Tidak ada hujan. Coba perhatikan. Bagaimana Elia taat. Sekarang kita lihat. Yang ketiga. Elia tidak bertanya. Bagaimana nanti hidup saya? Saudara. Bagaimana hidupmu nanti? Elia tidak tanya. Sekarang banyak orang. Bagaimana hidup saya nanti? Apakah ada yang menjamin? Apalagi kalau ini ditanyakan oleh seorang hamba Tuhan. Tidak layak. Siapa yang menjamin? Tuhan yang menjamin. Jangan pernah bicara, Tuhan apa jaminannya? Tuhan tidak katakan. Tetapi Elia tidak bertanya bagaimana nanti saya. Apa Tuhan mengatur semuanya? Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4.
engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari situ. Elia pergi, taat. Saudara-saudara, mari saya ajak sekarang kita coba. Kita seperti menempatkan diri di tempat Elia. Coba tempatkan diri kita sebentar di tempat Elia. Apakah Elia sedang coba-coba? Apa Elia sedang bereksperimen dengan rencana Tuhan? Bagaimana? Apakah Elia coba-coba? Ya coba-cobalah, coba-coba taat. Kalau saudara di satu pekerjaan, satu perusahaan, itu ada masa orientasi. Ada orientasi, paling tidak 3 bulan. Ada yang 6 bulan. Harus dicoba dulu. Saya coba dulu. Di perusahaan di mana ada orientasi. Tetapi, kalau Tuhan panggil tidak ada orientasi. Bukan eksperimen. Bukan coba-coba. Sekali masuk, kita memberikan hidup kepada Tuhan. Sama ketika saudara memilih suami istri. Jadi suami, jadi istri. Nah, coba saya tanya. Cai, ingat ya? Cai, Foni, menikah ini coba-coba. Sungguhan toh? Menyesal tidak mendapatkan suami? Tidak. Saya tidak menyesal dapat Foni. Nah, lihat. Pernikahan tidak ada penyesalan. Coba kita tanya yang lebih tua. Ya. Bu Hongsin. Halo. Ya. Kocongi. Menikah sama Bu Hongsin itu coba-coba. Coba-coba. Tidak. Tidak ada percobaan. Nikah bukan coba-coba. Tapi satu hal yang harus diterima, bukan eksperimen menikah. Kita melayani Tuhan. Kita tidak bereksperimen. Tapi kita masuk di dalam rencananya. Mungkin saudara, Elia si enak cuman sendiri. Dia tidak ada istri, tidak ada anak. Jadi kalau Elia mau seperti itu, kalau misalnya gagal, Elia sendiri. Tidak bawa keluarga, tidak bawa istri, tidak bawa anak. Elia bilang, yes. Tapi apa pikiran Elia seperti itu? Tidak. Elia bukan bereksperimen. Bukan coba-coba. Dia melakukan dengan serius. Kalau kita perhatikan, Elia taat kepada Tuhan. Bukan eksperimen, bukan coba-coba. Tapi betul-betul dengan kesungguhan. Hidup percaya dan bergantung pada Tuhan bukan coba-coba. Saudara percaya kepada Tuhan. Memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan coba-coba. Tapi ini adalah satu iman. Hidup iman. Seorang yang bernama Peter Scazzero dalam bukunya Spiritualitas yang Sehat serta Emosi menuliskan hidup mengikuti cara Allah, hidup yang indah. Inilah satu cuplikan yang saya kutip. 12 tahun terakhir ini adalah tahun-tahun terbaik dalam hidup keluarga saya.
suami ayah, adalah pengikut Yesus dan pemimpin gereja Tuhan. Saya belajar, jika kita bekerja keras, kita mengintegrasikan kesehatan emosi dan rohani, maka kita bisa benar-benar mengalami semua janji indah daripada Tuhan. Allah pasti membuat kita hidup indah. Elia tidak bereksperimen dengan Allah. Elia meletakkan hidup spiritualitasnya, hidup rohaninya, dan emosinya yang sehat di dalam tangan Tuhan. Saudara, perhatikan ini. Apakah ketika engkau bekerja, pikiranmu, rohanimu, dan juga pengertianmu disertai dengan emosi yang baik atau tidak? Ini harus sejajar, harus sejalan. Jika emosimu tidak bisa dikontrol, ini menjadi masalah. Elia mengerti bagaimana menjaga emosinya di tengah-tengah pelayanannya. Tidak gampang meledak, tidak gampang untuk langsung, waduh bagaimana? Tidak. Tapi mati emosi. Elia tidak bertanya kepada Allah, kemana harus melarikan diri, bersembunyi dari Ahab. Elia tidak tanya. Allah sendiri yang menetapkan, coba perhatikan. Allah sendiri yang menetapkan di mana harus bersembunyi. Tuhan yang mengatur tempat yang aman untuk Elia. Coba perhatikan, tepi sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Saudara pernah baca sungai Kerit ini bukan di Alkitab? Berapa kali saudara baca sungai Kerit di dalam Alkitab? Berapa kali? Ada berapa disebutkan sungai Kerit di seluruh Alkitab? Mungkin aja sekali. Berarti apa? Tempat itu sesuatu yang sangat-sangat terpencil dan tidak penting. Tapi Tuhan jadikan untuk Elia tempat persembunyian yang aman. Ini yang istimewa. Sungai Kerit, tempat persembunyian yang aman. Tetapi bukan tempat yang nyaman. Tuhan memberikan tempat yang aman, tetapi belum tentu nyaman. Pasti tidak nyaman. Tidak ada rumah, tidak ada perkampungan, jauh dari mana-mana. Yang ada hanya aliran air, pohon, burung-burung, burung gagak banyak di situ. Tidak nyaman. Nah, saudara, kita maunya dari Tuhan tempat yang aman dan nyaman. Siapa yang mau? Semua mau seperti itu. Tuhan memberikan tempat yang aman buat kita, tetapi belum tentu nyaman. Kenyamanan harus dibuat. Siapa yang harus buat kenyamanan? Elia 3,5 tahun di situ, mungkin 3 tahun. Elia tinggal di situ. Dia harus membuat sungai Kerit menjadi tempat yang nyaman. Kalau dia tidak bisa membuat tempat itu menjadi nyaman, Elia tidak betah. Ingat saudara, yang membuat tempat itu menjadi nyaman adalah kita. Bagaimana kita menempatkan apa yang Tuhan sudah berikan menjadi tempat yang nyaman. Jadikan rumahmu tempat yang nyaman. Jangan bilang, aku tidak seperti itu. Apa yang Tuhan berikan, itulah tempat yang harus kita buat menjadi nyaman. Tempat itu aman, tapi kita buat jadi nyaman.
Tidak mudah saudara. Kita belajar. Elia belajar sekolah di Sungai Kerit untuk bisa mengerti rencana Allah. Yang keempat, ada pertanyaan lagi. Tuhan, apa tidak salah memakai burung-burung gagak membawa roti dan daging setiap pagi dan setiap petang? Bukankah burung gagak ini adalah binatang haram? Tema pagi ini adalah yang haram menjadi berkat. Burung gagak, burung yang haram. Dia dipakai oleh Tuhan. Aneh Tuhan ini. Saudara-saudara perhatikan. Burung gagak haram kalau dimakan. Kalau tidak dimakan ya tidak haram. Ya, Tuhan pakai yang haram. Saudara-saudara, perhatikan ini. Hidup kita tidak selalu di tempat-tempat yang rasanya suci, kudus. Saya tanya sekarang, siapa yang memberi engkau makan? Apakah hanya orang-orang Kristen semua? Belum tentu. Banyak burung-burung gagak yang memberi kita makan. Tidak satu burung. Tuhan pakai burung-burung gagak. Hidup kita juga di tengah-tengah lingkungan yang mungkin kita tidak sukai. Tetapi ingat, Tuhan bisa pakai mereka untuk jadi berkat buat kita. Coba saya tanya langganannya Bu Lea, apakah semua orang Kristen? Langganan spraynya? Bukan. Tidak semua, bukan. Banyak kan yang pesan banyak-banyak, justru bukan orang Kristen. Burung-burung gagak memberi makan. Ingat ini saudara. Ya, kita diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan mengatur kita. Sekarang kalau begitu, kau burung gagak suruh bawa roti. Dia curi di mana rotinya? Tidak ada perkampungan. Di mana ambil dagingnya? Burung gagak tuh suka makan bangkai. Ya, suka makan segala. Tapi diperintahkan oleh Tuhan. Suruh bawa daging. Dari mana? Roti dari mana? Di mana mencurinya? Si burung gagak ini mencuri roti dari mana? Saudara jangan berpikir burung gagak itu mencuri. Dia diberitakan Tuhan. Roti dibawa kepada Elia adalah roti yang dari Tuhan. Jangan berpikir dia mencuri. Tidak ada kampung di situ. Kalau ada pun jauh sekali. Dan pada satu ingat paceklik. Ingat janda Sarfat hanya punya tinggal berapa tepung, hanya tinggal sedikit sekali. Orang-orang pada saat itu mengeluh, mereka tidak punya roti yang cukup. Bagaimana bisa dibawa? Tetapi Tuhan yang memelihara. Tuhan pakai gagak-gagak itu mengantarkan roti dan daging. Dari Tuhan. Bukan dari mana, itu dari Tuhan. Saudara. Yang memberi hidup kepada kita adalah Tuhan sendiri. Jangan tanya bagaimana, dari mana itu. Tuhan yang menyediakan. Tuhan menyediakan. Harus dimakan. Mazmur 23 ayat 5 mengatakan demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ini dialami oleh Elia. Elia diberi makan, diberi
hidangan yang cukup di hadapan lawannya. Lawannya kelaparan, lawannya susah cari makan. Elia dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan berjanji memelihara Elia. Burung-burung gagak yang haram memberi makan Elia. Dari mana? Semua dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita perhatikan. Jangan pernah khawatir dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan pemimpin yang salah. Tuhan melindungi hamba Tuhan yang taat. Jangan pernah bereksperimen dengan Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan adalah tindakan iman. Tuhan bisa memakai yang haram menjadi berkat. Jangan pernah meragukan pemeliharaan Tuhan. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami ditebus, diselamatkan. Dan bukan hanya itu saja Tuhan. Engkau memberikan keamanan buat kami. Engkau juga menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau berkorban supaya kami diselamatkan. Dan setelah diselamatkan kau tetap melihara kami dengan cara yang ajaib. Kami hidup di dalam iman untuk itu. Bapa, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus Tuhan. Supaya boleh mengingatkan kepada kami akan korban Kristus di atas kayu salib. Yang memberikan kepada kami pengampunan. Terima kasih Yesus. Berkati perjamuan kudus. Layakkan kami semua untuk makan perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan. Dan segala tindakan kami yang tidak layak. Supaya kami boleh layak makan perjamuan kudus. Supaya tubuh dan darah-Mu boleh dipersatukan dengan kami. Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelayan perjamuan kudus silakan maju ke depan. Silakan. Silakan pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Inilah tubuh dan darah yang telah
sahkan dan ditumpahkan di atas untuk ampun. Sementara kan dipanggil. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu, sucikan hatiku. Salibnya, salibnya, selama kulihat dosamu disucikan. Tolong guru sekolah minggu dipanggil. Oleh darah Yesus. Imanmu yang terpuji, Tuhan yang indah. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Air hidup dan darahmu, sucikan hatiku. Salibnya, salibnya, selama kulihat dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama kulihat dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Aminah, aminah, aminah. Tolong mikir ke Bu Arthur. Berikan mikir ke Bu Arthur. Kasih Bu Arthur. Kita akan masuk dalam doa. Tolong Bu Arthur berdoa. Sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada kesempatan siang ini. Kami masih diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama merasakan perjamuan kudus yang menyatukan antara tubuh dan darah-Mu. Pada kami semuanya umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang kita. Melalui perjamuan ini, kami boleh dikuatkan kembali iman percaya kami kepadamu. Kami juga boleh Tuhan disembuhkan dari sakit penyakit, dihidupkan dari yang susah. Dan Tuhan sendiri yang akan melawan dari hati ke hati setiap kebaikan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menderita, Engkau menebus kami oleh dosa. Biarlah ini tidak ada semakin semakin kebiasaan, tetapi akan terjadi peringatan betapa Engkau mengasihi, betapa Engkau sengsara. Hanya untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kita mengucap syukur atas semua ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan tetap memimpin perjalanan hidup kami di masa-masa sulit seperti ini. Kami ingin terus berpengharapan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Sementara gelas-gelasnya disusun, Pak Arthur silakan. Silakan Pak Arthur. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat pada pagi hari ini. Nanti sore ada ibadah pemuda pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah pada pagi hari, dapat mengikuti ibadah pada sore hari. Kebaktian Jumat Agung hanya satu kali
pada tanggal 15 April, pada hari Jumat tanggal 15 April, yaitu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kebaktian Jumat Agung diadakan pada sore hari dan hanya satu kali saja. Kemudian untuk kebaktian Paskah juga hanya satu kali pada tanggal 17 April pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi untuk Jumat Agung pada sore hari pukul 17 dan untuk kebaktian Paskah hanya satu kali pada pukul 9 pagi. Kebaktian Minggu sore pada tanggal 17 April ditiadakan. Jadi untuk Minggu sore dijadikan satu dengan pagi pada hari Minggu tanggal 17 April untuk kebaktian Paskah. KPK untuk hari Senin tanggal 4 April 2022 pukul 19 diadakan di rumah Bapak Arthur. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani, putri Bapak Yudi, dan aksi Rp1.000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk. Aksi Rp1.000 ini digunakan untuk membantu para hamba Tuhan di wilayah Majelis Daerah 5, Jawa Timur, dan sekitarnya. Untuk persembahan pada hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Stefani dan Saudari Tiffany. Pada yang bertugas, silakan maju ke depan. Ya. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kolekte, dan persepuluhan kantong biru, untuk persepuluhan pada kantong biru. Sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Tak perak tak emas. ya. Tak emas yang lepaskan jiwaku, dunia tak dapat lunaskan hutangku. Darah Tuhan Yesus sucikan dosaku, dan sukacita penuhkan hatiku.
Ya bebas, tak oleh mas. Saya bebas oleh darahnya, sebab itu ku bebas. Saya bebas, tak oleh perak. Ya bebas, tak oleh mas. Saya bebas oleh darahnya, sebab itu ku bebas. Sebab itu ku bebas. Sebab itu ku bebas. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami dibebaskan oleh darah-Mu. Kami bersyukur oleh karena kebebasan itu. Kami boleh memberikan yang menjadi milik-Mu kepadamu. Tuhan, pakailah itu untuk kemuliaan-Mu. Bapa, kami bersama-sama berdoa untuk orang tua kami. Bapa, ayah ibu kami bekerja dengan keras untuk mencukupi keluarganya. Berkati Tuhan orang tua kami. Berikan hikmat-Mu. Biar orang tua kami tetap sabar menghadapi keadaan yang tidak mudah. Biar Tuhan yang memberkati orang tua kami. Berikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Supaya orang tua kami boleh tetap bekerja dengan pertolongan-Mu. Supaya orang tua kami boleh mencekolahkan kami, mencukupi kebutuhan kami, kebutuhan keluarga. Biar Tuhan berkati akan orang tua kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang mempedulikan kami orang tuanya. Berkati Tuhan akan anak-anak kami. Cukupkan Tuhan dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami juga memeliharakan akan keluarganya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tapi mereka juga menyisihkan sesuatu buat kami orang tuanya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami. Berkati anak-anak kami dengan tubuh yang sehat dan juga dengan hikmat-Mu untuk dapat mengatur pekerjaannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang bekerja saat ini. Kami perencanakan untuk berkeluarga. Tuhan, biar Engkau juga yang memberkati. Tolong supaya kami juga bisa mengumpulkan untuk mendapatkan rumah. Supaya kami boleh tinggal bersama Tuhan di dalam satu keluarga dengan istri atau dengan suami. Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan. Bapa, kami juga berdoa buat kami yang saat ini bekerja tetapi masih belum mencukupi kebutuhan. Tolong Tuhan, bukakan jalan supaya kami boleh mencukupi kebutuhan kami. Mari Tuhan, berikan hikmat-Mu supaya kami dapat berusaha untuk mencukupi kebutuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat kami yang baru lulus, yang belum punya pekerjaan, yang sedang berusaha mencari pekerjaan,
Bukakan jalan Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memeliharakan diri kami masing-masing. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Bapa, kami berdoa juga bersama-sama pada saat ini. Tuhan, berkati jemaat Tuhan, supaya boleh tetap sehat dan kuat. Khusus kami berdoa buat Pak Yakob. Biar Tuhan yang selalu melindungi dan menguatkan Pak Yakob. Memberikan Tuhan kepadanya damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Berikan Tuhan supaya emosinya bisa mengatur dan diatur Tuhan dengan baik. Sehingga ia tidak ketakutan. Dan ia tidak Tuhan memikirkan untuk tidak bisa tidur. Tolong Tuhan. Biar Pak Yakob bisa istirahat. Bisa tidur Tuhan pada saat malam. Kami hanya bisa berseru kepadamu. Tuhan yang menguatkannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara yang lain. Berkati kami. Berkati yang kurang sehat. Biar tetap sehat. Tetap kembali kuat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga Tuhan berdoa buat pemimpin bangsa. Bapak Presiden Jokowi. Tolong Tuhan. Supaya Bapak Presiden bersama dengan seluruh staf menteri dan juga jajarannya lain di bawah bisa memikirkan dan mengambil keputusan yang tepat untuk dapat mengatasi gejolak ekonomi yang terjadi pada saat ini. Tolong Tuhan, supaya keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang memberikan jalan keluar. Dan tolong supaya jajaran di bawahnya untuk memberikan dan juga melakukan segala sesuatu dengan benar. Keputusan dari atas dapat dilaksanakan dengan benar. Tidak ada penyimpangan. Tidak ada penyelewengan. Supaya semua rakyat bisa menikmati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong kepada pemerintah kami. Sehingga rakyat boleh sejahtera. Terima kasih Tuhan. Misalkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Arahkan pandangan pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh.
Baik, mungkin ke pinggir dulu sebentar. Ada itu pengumuman yang ulang tahun. Baik, yang berulang tahun pada bulan ini, Ibu Tina. Oh, Ibu Tina baru dioperasi mata, jadi tidak hadir. Ibu Wibowo. Ada Ibu Wibowo? Ada toh? Oh ada, yang mana itu? Silakan maju. Maju ke sini aja, Bu. Selamat ya. Jangan jauh-jauh. Winda ikut, Win. Gak ada Winda. Bu Wianto tidak ada. Ini yang lain, Ibu Tina, Ibu Wibowo ada sudah. Saya pikir ada Ibu Wibowo satu lagi. Ibu apa namanya? Roni Wibowo. Dedi Agustinus Winda Wianto. Yang menikah tidak ada ya? Bulan ini tidak ada. Mungkin ada yang tidak tercatat di sini yang berulang tahun pada bulan ini, bukan hari ini. Bulan ini. Ada? Yang lain? Ada tidak? Tidak ada. Darius? Baik, kalau begitu satu ini ya saya yang nyanyi. Saya akan doakan. Ya. Dekat sini aja dah. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk Ibu Ing Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini, pada tanggal 13 April. Tuhan sudah memelihara Ibu ini di dalam anugerah dan kemurahan. Di dalam tuntunan-Mu, Tuhan, biar Tuhan yang terus memeliharakannya dengan cara yang ajaib. Tuhan yang menolongnya. Dan Tuhan juga yang memberikan kesehatan. Di usia yang tidak cukup muda lagi. Tetapi Tuhan di usia yang bertambah. Biar Tuhan iman ini semakin bertambah. Iman ini semakin diarahkan kepadamu. Berkati Tuhan, berikan Ibu ini. Berikan tubuh yang sehat, berikan tubuh yang kuat, dan cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan yang menyediakan. Tuhan kirimkan burung-burung gagak yang Tuhan kirimkan mencukupi. Terpujilah nama. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Tina yang saat ini tidak hadir karena matanya masih harus diistirahatkan. Biar Tuhan juga yang menjamahnya, menyempurnakan kesembuhan. Supaya Ibu Tina juga bisa sehat kembali. Kami bersyukur, dia pun berulang tahun pada tanggal 5 April. Tuhan berkati. Tuhan juga yang menuntun hidupnya. Kami juga berdoa buat saudari Vivi. Biar Tuhan juga memberkatinya. Dan Tuhan juga yang menolongnya. Berikan tubuh yang sehat. Berikan Tuhan hikmat-Mu buat Vivi. Supaya ia juga boleh berjalan di dalam iman sama dengan Yesus. Kami juga berdoa buat Jennifer. Tolong Tuhan Jennifer yang masih kuliah di Taiwan. Biar Tuhan memberkati. Tuhan memberikan hikmat. Dan tolong lindungi Jennifer di sana. Supaya Jennifer tetap ada di dalam naungan yang aman. Dan juga Tuhan tolong akan pelajaran musik di sana. Supaya dapat menyelesaikan sekolah musiknya dengan baik. Kami percaya Tuhan menolong Jennifer. Kami juga bersyukur Tuhan untuk
Winda. Biar Tuhan yang menolong Winda. Tuhan yang memberkati Winda. Tuhan yang terus memberikan tubuh yang sehat buat Winda. Boleh melayani suami. Boleh Tuhan membimbing anaknya. Jojo di dalam pimpinan daripada Tuhan. Kami percaya Winda adalah ibu yang menjaga anaknya dengan baik. Berkati Tuhan apa yang dikerjakan Winda. Biar Tuhan berkati. Berkati keluarga Winda bersama Edwin, biar Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan tubuh yang sehat buat Winda. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Wianto. Ibu yang cukup lanjut. Biar Engkau tolong Tuhan, supaya Ibu Wianto tetap sehat. Ibu Wianto tetap kuat. Ibu Wianto tetap bergantung kepadamu. Tolong Tuhan, supaya Ibu Wianto dicukupkan kebutuhan hidupnya dari hari ke hari. Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang menjaganya, Tuhan yang memberikan sukacita buat Ibu Wianto. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan yang menolong anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ing mau nyanyi boleh Ing, satu Ing. Silahkan. Ini pakai inilah. Iya. Pakai nyanyi. Referen yang aja ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati.